Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini sharing firman berjudul placebo effect atau efek placebo gitu ya. Nah, ini umum di dunia kesehatan ya. Saya dengar di YouTube ada hamba Tuhan yang memberikan judul placebo ini. Jadi, judulnya bagus juga ya. Nah, jadi hari ini kita bahas efek placebo ya. Nah, jadi placebo ini istilah medis ini, kesehatan. Saya ambil di Google ya, arti placebo ya. Jadi efek placebo adalah fenomena di mana seorang mengalami perbaikan kondisi kesehatan atau perubahan gejala setelah menerima suatu perawatan atau pengobatan yang sebenarnya tidak memiliki efek terapeutik ya. Placebo biasanya berupa pil, suntikan atau prosedur yang tidak mengandung bahan aktif apapun yang bisa mempengaruhi penyakit atau gejala yang dirasakan. Jadi ini obat suntikan ini atau prosedur ini sebenarnya tidak mempengaruhi dari penyakitnya gitu loh yang diberikan. Nah, itu namanya placebo. Ya, arti placebo dari bahasa Yunani itu menyenangkan artinya, arti kata aslinya itu ya. Nah, jadi begitu dikasih pil suntikan atau prosedur kesehatan yang nggak mengandung aktif untuk penyakit itu diberikan, nah tapi orangnya langsung mempunyai efek placebo. Ya, efek placebonya itu dia ada harapan, keyakinan perawatan yang diterima itu efektif. Gitu ya. Ketika seorang percaya bahwa mereka sedang menerima pengobatan yang dapat menyembuhkan atau mengurangi gejala mereka, otak dapat memicu reaksi fisiologis yang nyata seperti pengurangan rasa sakit atau peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi dia langsung berkurang rasa sakitnya gitu loh. Padahal itu obatnya bukan obat yang langsung ke sumber penyakitnya gitu ya. Obat yang lain gitu loh ya. Tapi langsung rasa sakit bisa berkurang. Nah, gitu ya. Unik juga ya efek placebo ya. Nah, efek placebo menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh. Keyakinan pasien bahwa mereka sedang dirawat bisa merangsang pelepasan endorfin atau neurotransmitter lain yang dapat mempengaruhi persepsi rasa sakit atau suasana hati. Ya, jadi ini cuman masalah pikiran aja gitu loh. Sangkanya gitu ya. Jadi pikirannya nyangkain, wah ini udah diobati, udah bagus nih. Nah, jadi dia rasa sakitnya turun, suasana hatinya dia bisa damai gitu ya. Nah, meskipun efek placebo dapat menghasilkan perbaikan gejala, jadi gejalanya yang baik ya, bukan penyakitnya ya, gejalanya. Itu biasanya tidak mampu menyembuhkan penyakit yang mendasarinya. Nah, jadi obatnya emang bukan untuk yang sumber daripada penyakitnya itu gitu loh. Efeknya lebih sering terbatas pada kondisi subjektif seperti yaitu gejala nyeri, depresi, kecemasan daripada kondisi objektif seperti infeksinya atau kankernya gitu ya. Jadi biasanya batasan itu cuman pada kondisi psikologis saja ya. Bisa membaik gitu ya. Nah, ini sebagai tambahan aja, efek placebo itu ada kebalikannya namanya efek nocebo. Nah, efek nocebo itu seorang mengalami efek samping yang memperburuk gejalanya setelah menerima perawatan yang tidak bahaya hanya karena percaya bahwa perawatan tersebut akan menimbulkan efek negatif. Jadi pengaruh sebenarnya ada di pikiran. Begitu pikiran ngomong perawatan ini negatif, langsung gejalanya memperburuk. Padahal perawatannya nggak bahaya, cuman pikirannya ngomong itu bahaya, langsung keadaannya drop. Ya, nah jadi ini peran penting ini pikiran, gitu ya.
Jadi efek placebo salah satu contoh menarik tentang bagaimana kepercayaan dan harapan dapat mempengaruhi kesehatan. Dan itu menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara pikiran dan tubuh. Ya, jadi ada kerjasama ya, pikiran tubuh. Jadi tubuh itu diperintah oleh pikiran. Ceritanya gitu ya. Walaupun pikirannya PHP, tapi tetap dia gejalanya bisa membaik gitu loh ya. Bukan penyakitnya ya, gejalanya ya. Yang nyeri apa-apa dia bisa turun gitu loh. Ya, nah itu efek placebo. Nah, sekarang kita bawa ini masalah kesehatan. Nah, tetapi efek placebo ini juga bisa terjadi di masalah rohani. Ya. Nah, masalah rohani gitu ya. Nah, kita udah tahu kalau ngomong placebo itu berarti PHP itu. Pengharapan palsu gitu ya. Soalnya dia tidak mengobati yang benernya, yang intinya, penyakitnya enggak, gitu ya. Jadi cuman psikologi saja, pikirannya aja, terima tenang gitu ya. Padahal tidak mengobati penyakitnya gitu ya. Itu placebo kesehatannya ya, klinisnya ya. Nah, tapi kalau rohani juga seperti itu, PHP. Jadi dikiranya OTW ke surga, nggak taunya OTW ke neraka. Gitu ya. Nah, padahal kita udah tahu ya, kalau OTW ke surga itu nggak ada jalan lain. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Manusia mau masuk surga nggak bisa nggak melalui Tuhan Yesus. Jadi ada banyak orang yang nggak melalui Tuhan Yesus, tapi dia merasa nanti dia juga masuk surga. Ya, kepercayaan-kepercayaan lain kan begitu ya. Ya, bahkan ateis juga begitu. Ya nggak tahu ya ateis percaya surga nggak ya. Nah, tapi mereka tenang-tenang aja. Nggak cari yang benar. Kenapa? Karena dia ada efek placebo. Dikirain, oh udah tenang. Saya pasti masuk surga OTW, gitu kan. Nah, itu efek placebo yang bahaya. Karena dia gak menyadari bahwa langkahnya itu salah, ya, menuju neraka. Tapi di pikirannya bilang itu menuju surga, ya. Nah, jadi selama ini yang kita kejar di posisi Maria, mendengarkan Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Lukas 10 ayat 39 sama Yohanes 1 sama Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman itu. Ternyata itu untuk menghilangkan efek placebo dari pikiran lama kita. Ya, itu dihancurkan. Yang berarti apa? Penghancuran pikiran lama, penghancuran rumah lama. Nah, rumah lama itu yang memberikan efek placebo di dalam pikiran kita. Nah, begitu rumah lama, pikiran lama dihancurkan, maka efek placebonya hilang. Dan digantikan dengan benar-benar janji Tuhan yang benar-benar ya dan amin. Nah, itu. Kalau efek placebo itu dibilang PHP, kalau janji Tuhan itu kebalikannya. Ya ini yang benar-benar, yang nyata, yang Tuhan nggak nipu gitu ya. Nah, kita lihat yang selama ini, pola pikir lama manusia itu, ya, yang menimbulkan efek placebo, itu menurut saya ada dua. Yang pertama itu oleh hikmat dunia, pengajaran-pengajaran filosofi yang bagus dan lain-lain, semuanya lah pokok hikmat dunia ya, kepercayaan-kepercayaan lain juga ya. Dan ada juga efek placebo di dalam orang Kristen oleh pengajaran nabi-nabi palsu. Semua berbicara keselamatan ya, semua berbicara keselamatan gitu loh, padahal cuma satu, cuma lewat Tuhan Yesus. Tapi semua orang dia klaim jalannya bisa menyelamatkan gitu kan, bisa masuk surga gitu ya. Nah, padahal yang diberikan apa? Palsu semua. Jadi yang nerimanya efek placebo. Jadi dia tenang. Ya, dia dapat PHP, dia dapat palsu itu.
Nanti baru terakhirnya baru dibilang, nyahlah aku tidak mengenal engkau. Ya kan? Berarti selama perjalanannya kok nggak cari Tuhan? Nah, karena dia ada kena efek placebo itu. Nah, prinsip masukan dari hikmat dunia 1 Korintus 1 ayat 20-21 dikatakan gini. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukanlah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. 2. Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, di sini dikatakan hikmat dunia sama hikmat Allah itu kebalikan. Kalau hikmat dunia ngomong hikmat Allah, Injil itu kebodohan. Tetapi hikmat Tuhan juga ngomong hikmat dunia adalah satu kebodohan. Gitu ya. Nah, itu berlawanan. Gitu ya. Dan ditulis di sini. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Loh, ahli Taurat loh. Dia itu ngerti kitab suci yang orang Yahudi loh. Ya. Di sini dirangkum sama Tuhan. Allah telah membuat hikmat dunia itu menjadi kebodohan. Jadi kadang bisa juga dia baca kitab suci tapi dapatnya hikmat dunia. Ini aneh juga nih. Ya. Nah, terus ayat 21. Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi sehebat-hebatnya hikmat dunia, di dalamnya itu tidak mengandung pengenalan akan Allah. Nah, ini masalah besar. Sedangkan mau masuk surga harus kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan yang punya surga, baru hidup ini jadi persembahan yang harum kepada Dia. Nah, itu namanya hidup kita OTW menuju surga. Tiket keselamatan kita pegang. Lah, hikmat dunia ini di dalamnya tidak ada pengenalan akan Allah. Berarti kalau orang terima hikmat dunia, dia menjalankan hikmat dunia yang bagus-bagus menurut dunia, dan di dalamnya tidak mengerjakan kehendak Allah. Yang masuk surga cuma satu, melakukan kehendak Allah. Walaupun orang Kristen dia ngomong terima Tuhan Yesus tapi hidupnya tidak melakukan kehendak Allah, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam real life-nya kehidupan dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia nggak kenal. Jadi yang dia lakukan sebagai orang Kristen bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak pribadinya. Ya. Nah, jadi hikmat dunia berlawanan dengan hikmat Tuhan. Nah, kalau kita dulu sebelum terima Tuhan Yesus, kita begitu banyak terima hikmat dari dunia. Gitu ya. Nah, ini hikmat dunia yang menyebabkan efek placebo, PHP. Dikiranya yang bagus-bagus itu bisa mengantar kita kepada surga. Ya, nggak taunya itu tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jadi pasti itu menuju kebinasaan. Hikmat dunia ya, nggak ada iman, nggak ada Injil, nggak ada pengenalan akan Tuhan, nggak ada buah-buah roh, tidak melakukan kehendak Bapa. Oke? Nah, singkat untuk yang hikmat dunia kita agak perpanjang. Dan yang lebih penting nanti yang kedua, efek placebo dari pengajaran nabi-nabi palsu, PHP-nya nabi-nabi palsu. Dan ini lebih serem lagi karena ini ada di dalam kekristenan, ada di dalam orang Kristen sehari-hari. Yang kena daripada pengajaran nabi palsu ini, nanti ada efek placebo yang membuat dia itu nggak mau bertobat. Karena dia sudah merasa benar. Jadi dia tidak cari pengenalan akan Tuhan. Ya, dia sudah merasa selamat. Pegang tiket keselamatan. Gitu ya. Oke. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nih,
nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Jadi nabi palsu ini tidak usah kita cari. Ya, diem aja, dia datang kepadamu gitu loh. Menyamar seperti domba. Nah, menyamar seperti domba. Berarti kan seperti orang Kristen padahal bukan orang Kristen. Maksudnya gini, dia orang Kristen tapi bukan orang percaya. Ya, seperti domba, seperti orang Kristen, tapi aslinya bukan orang percaya. Dan dia adalah nabi palsu, dan dia adalah serigala yang buas. Dan tidak usah dicari, dia datang kepadamu. Artinya, ini nabi-nabi palsu selalu cari mangsa. Ya, singa mengaum-ngaum, berkeliling, cari yang bisa ditelannya. Gitu ya. Nah, nabi palsu. Jadi nabi palsu itu menipu melalui pengajarannya. Karena nabi ya. Nabi kan dia pengajaran gitu ya. Oke. 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gitu ya. Untuk mendeteksi buah itu kan susah. Ya. Kecuali di satu saat dia kepergok ada perbuatan negatif yang sangat, nah itu bisa. Tapi harus kumpul sehari-hari baru ketahuan dia itu seperti gimana. Kalau cuma dengar sesekali orang khotbah ya susah kita untuk mengenal buahnya, itu susah ya. Oke, kita lewatkan. 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini selama ini kita banyak dengar, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Tuhan sayang kita. Yes, di satu sisi Tuhan benar-benar mengasihi. Tapi di ayat 19 ini Tuhan tidak menyayangkan loh. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ini kan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dan Tuhan ngomong dia ditebang, dibuang ke dalam api. Ya, di satu sisi Tuhan itu kasih. Tapi di satu sisi Tuhan juga tegas. Ya, di ayat 19 ini dikatakan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang baik, ya itu berarti dia itu tidak intim dengan Tuhan. Sebenarnya orang Kristen yang bukan orang percaya itu sebenarnya. Dan Tuhan ngomong, ditebang dan dibuang ke dalam api. Dia tidak menyayangkan nabi-nabi palsu itu tadi. Tadi itu dia ngomong nabi palsu ya, karena kita lihat konteksnya tentang nabi palsu gitu ya. 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, kita enggak bahas, kita bahas 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, seperti tadi, enggak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu maksudnya adalah orang Kristen. Yang ngomongnya Tuhan-Tuhan kan orang Kristen ya. Nah, jadi enggak semua orang Kristen itu masuk surga. Tetapi yang masuk surga adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, itu baru namanya orang percaya. Orang Kristen yang percaya itu pasti melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Waktu melakukan kehendak Bapakku itulah yang diomongin berbuah. Karena di ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang buah. Ya, berbuah hasil daripada keintiman dengan Tuhan di posisi Maria itu. Dan dia menghasilkan buah-buah di kehidupan kita. Buah itu adalah mendengar, mengerti, maka berbuah. Dan itu adalah hasil daripada iman dan Tuhan yang mendengarkan, yang memberikan. Nah, jadi waktu orang itu tidak berbuah, ada sampai saatnya, terus dia mungkin terakhirnya ditebang itu mungkin sudah selesai, terus masuk neraka karena di kehidupannya dia tidak melakukan kehendak Bapakku. Yang berarti dia itu
nabi-nabi palsu. Ya, mengakunya Kristen tapi tidak ada keintiman dengan Tuhan. Gak mau denger-dengeran sama Tuhan. Itu ya ceritanya. Oke. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah ini, pada hari terakhir, sekarang ini pada hari terakhir, banyak orang Kristen berseru kepadaku. Banyak orang Kristen berseru kepadaku. Ini dia berseru, dia melakukan banyak tugas pelayanan. Tapi di ayat selanjutnya dia diomongin pembuat kejahatan. Artinya apa? Ini orang adalah korban-korban nabi palsu. Yang dia mempunyai efek placebo dari pengajaran palsu. Yang dikirain dia itu sudah selamat, mati pasti masuk surga. Apalagi dia sudah melayani. Ya. Pada hari terakhir, sekarang ini, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan yang melayani. Artinya, banyak orang itu apa? Dihasilkan dari nabi-nabi palsu. Jadi ini pengikutnya. Akibat pengajaran nabi palsu yang memberikan efek placebo. Dikirainnya selamat, padahal gak selamat. Dikirainnya masuk surga, padahal gak masuk surga. Buktinya di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, dianya nggak tahu nanti kalau ketemu Tuhan Yesus itu dia diusir. Dia nggak tahu, berarti kan dia kena efek placebo daripada pengajaran nabi palsu. Bahkan sampai memberikan dirinya masuk di dalam pelayanan di ayat 22 tadi. Ya, nah Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini emang dari awalnya ini nabi palsu, dia ngajarin banyak orang ikut dan benar-benar dia itu bukan lahir baru, bukan orang percaya dari awal. Kalau dilihat dari sini. Nya kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa itu pembuat kejahatan? Pembuat kejahatan adalah tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu pembuat kejahatan. Artinya apa? Tidak berbuah. Tidak berbuah berarti apa yang kita lakukan itu semata-mata dari pribadi kita. Ya, dari manusia kita. Dari egonya kita. Ya, bukan dari kehendak Tuhan. Tahu firman? Tahu, karena dia terima pengajaran dari nabi palsu. Cuman namanya aja palsu. Gitu ya. Nah, ada lagi efek placebo. Di Lukas 15 ayat 7, ini yang paling penting ini di dalam kekristenan itu loh. Sekelompok Kristen jemaat Tuhan ini loh, yang paling penting itu ternyata efek placebo-nya itu banyak sekali. Lebih banyak daripada yang benar-benar ajaran sehat murni gitu ya. Lukas 15 ayat 7 ini. Kita semua tahu nih. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semua udah tahu nih ceritanya 100 domba, satu itu tersesat, Tuhan cari, ketemu, dipanggul, balik ke rumah, terus diadakan pesta. Satu orang berdosa bertobat, Tuhan sukacita, pesta satu surga. Tetapi Tuhan ngomong, ada orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 99, Tuhan ngasih perumpamaan, 100 itu cuma satu yang cari Tuhan. Yang 99 itu orang benar, orang Kristen, tidak memerlukan pertobatan. Kenapa dia tidak memerlukan pertobatan? Dia karena kena efek placebo, dikirain dia itu sudah selamat, sudah ikut Tuhan, ayatnya udah jelas, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masuk surga, jelas.
Tapi habis itu hidupnya dia hanya satu ayat itu. Habis itu tidak disambung, tidak cari pengenalan akan Tuhan, firman yang lain-lain. Tidak bisa. Jadi kalau dia ngomong gak memerlukan pertobatan, berarti menganggap dirinya benar. Dirinya benar berarti pikirannya yang lama benar. Berarti hidup dikendalikan oleh pikiran lama dia, yaitu Kristen duniawi. Ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Yohanes 15 ayat 4 sudah ngomong, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Orang Kristen, manusia, kita tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Berbuah artinya bertobat ya, melakukan kehendak Tuhan. Saya mau benar, nggak bisa. Kalau dari pribadinya sendiri oleh kekuatan manusia itu, walaupun Kristen tingkat wahid, gimana pun nggak bisa. Ya, kita teruskan ayatnya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, gak bisa kalau dia tidak intim dengan Tuhan. Itu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau tidak intim dengan Tuhan, itu gak bisa berbuah. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita terima supply perkataannya, kita mendengar mengerti, maka itu namanya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Saling mendiami. Maka itu dikatakan ranting itu bisa berbuah. Kalau nggak ada keintiman sama Tuhan, ranting, orang Kristen tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri, ya pikirannya sendiri. Justru pikirannya yang Tuhan mau ganti. Supaya bisa berbuah. Nah, selama ini kalau orang Kristen tidak mau intim sama Tuhan, dia itu sudah kerasa selamat, dia itu sudah kerasa benar seperti 99 domba. Dia itu sudah kena efek placebo. Nah, orang yang seperti ini nanti di akhir hidupnya, waktu nanti ketemu Tuhan Yesus, dia akan kecelik, dikirainya selamat. Loh, kok Tuhan menolak? Ini kan bahaya sekali efek placebo ini. Tuhan ngomong 99 domba loh. Dari 100. Hosea 4 ayat 6. Efek placebo ini menghinggapi semua orang Kristen. Ini bahaya sekali. Hosea 4 ayat 6. Ini ayat yang umum semua ya. Kita jelaskan terhadap efek placebonya ya. Kaitannya ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Loh, umatnya Tuhan sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia tahu kalau ditanya, kamu selamat enggak? Saya selamat. Pasti loh. Ya kan? Tapi dia ngomong, umatku binasa. Jadi yang terima Tuhan Yesus itu masih bisa loh binasa karena tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah ya gitu tadi, tidak mau intim dengan Tuhan. Cuma di start awal aja. Roma 10 ayat berapa itu? Terima Tuhan Yesus. Dengan hati percaya mulut ngaku, stop terus tidak mau mengenal Allah lagi. Binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, jadi dikiranya dia bermodal satu ayat itu, nah terus dia masuk surga. Dia udah kena efek placebo. Apalagi selanjutnya, tetap hikmat dunia yang masuk. Atau pengajaran nabi-nabi palsu yang masuk. Habislah efek placebonya semakin tebal, semakin tidak tersentuh oleh firman. Kadang orang yang ngomong seperti itu, kita ngomong firman pun dia sudah tahu. Gini gitu. Tapi kalau kita lihat kelakuannya, wah ini ngawur orang. Tapi di pikirannya kan dia pikir dia pasti selamat. Nah kan bahaya. Gimana nyelametinya? Orang yang merasa benar sudah selamat. Padahal ngawur. Ya kan? Nah, ini semua tadi berbicara
orang Kristen dengan efek placebo yang hasil dari pikiran lama dia, pola pikir lama dia, atau rumah lama. Kalau dia nggak punya pola pikir baru, logika Kristus, pikiran Kristus, ya tetap dia berjalan dengan logika lama, pikiran lama. Ya, nah itu yang bahaya sekali. Nah, kita lihat sekarang bahayanya efek placebo dari pikiran lama. Ya, itu yang namanya anggapannya sendiri, yang namanya disangkanya sendiri, sangkaan anggapan dari pikiran lama. Karena nggak ada pengenalan Kristus, tidak ada pembaharuan pikiran menjadi pikiran Kristus, nggak ada. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. No, orang bodoh, kita udah tahu ya, orang bodoh itu yang nggak tahu kehendak Tuhan. Lurus dalam anggapannya sendiri. Anggapannya sendiri itu kan pikirannya sendiri. Ya toh, jadi dia mikir jalanku sudah lurus. Nah ini kan efek placebo. Dikira jalanku sudah lurus. Lurus itu berbicara jalan Tuhan. Aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Padahal dia orang bodoh di mata Tuhan yang nggak tahu kehendak Tuhan. Tapi dia sangkanya, dia anggapnya perbuatannya dia melakukan kehendak Tuhan. Pasti selamat lah. Nah itu efek placebo kan. Nanti begitu ketemu Tuhan Yesus, enyahlah. Aku tidak mengenal kamu. Ya toh? Ada lagi. Ini akibat daripada pikiran lama nih yang berbahaya, yang harus dihancurkan. Sehingga efek placebo yang mengikutinya, yang dihasilkannya pikiran lama juga hancur. Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jalan disangka orang lurus. Nipu ini. Nipu. Jadi kelihatannya lurus padahal menuju maut. Jadi artinya apa? Itu jalan bengkok karena itu menuju laut, menuju neraka. Nah karena dia itu pakai pikiran lama dengan efek placebo, sangka. Sangka itu kan berarti pikiran dia yang menilai jalan ini lurus. Karena pikirannya tidak ada pengenalan akan Tuhan. Jadi dia memikir jalan bengkok itu lurus di pandangan matanya dia. Tapi di pandangan mata orang yang tahu kehendak Tuhan atau mata Tuhan, kamu sedang jalan bengkok, itu menuju neraka. Tapi dia kan aman karena nyangka jalan bengkok itu lurus. Ya berarti kan ketipu dia, kena pikiran lama dan efek placebo-nya. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap jalan orang, gak peduli, Kristen maupun non-Kristen, lurus menurut pandangannya sendiri. Ini setiap orang itu kena efek placebo oleh pikirannya sendiri sebelum diubahkan. Pikiran lama. Ya, sebelum kita sempurna, pikiran kita plek seperti Tuhan Yesus. Kalau belum plek seperti Tuhan Yesus, jangan sombong. Karena masih tetap ada celah. Kita tetap berpikir apa yang aku lakukan lurus. Dan itu efek placebo. Dan itu bodoh sekali. Dan itu manusia. Kristen non-Kristen ini kena. Lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi makanya kita nggak bisa meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Yang tahu aslinya lurus bengkok itu Tuhan. Karena kita itu pikirannya belum sempurna. Dan sampai kapanpun tidak bisa sempurna. Jadi harus berhati-hati. Selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan intim dengan Tuhan. Di posisi Maria, dengar dan renungkan firman itu siang dan malam. Ya, terus dengar-dengaran Roh Kudus bicara. Itu yang menyelamatkan kita, itu yang bikin kita OTW. Begitu kita lepas persekutuan intim sama Tuhan, lebih bahaya lagi. Tahu firman, siapa yang bisa nasihati? Itu berat. Ya, jadi anggapan dan sangkaan itu sangat-sangat berbahaya
apalagi dari pikiran lama, itu akibat dari efek placebo itu. Ya, oke, terus kita lanjut. Yang pasti itu cuma satu, Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada kepastian. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini saja satu Alkitab, yaitu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan kalau tidak melalui Tuhan Yesus, enggak bisa. Kepastian itu hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Di luar itu hati-hati. Itu mengandung efek placebo yang dahsyat. Ya. Nah, selama ini kita nggak sia-sia, kita kejar di posisi Maria itu, supaya rumah lama, pikiran lama hancur, dan efek placebo itu ikut hancur. Dengan hancurnya pikiran lama. Posisi Maria, Lukas 40:42 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jawabannya posisi apa? Ayat 39 mundur, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya satu yang perlu. Pikiran lamamu harus dihancurkan, ganti dengan pikiran Kristus. Hanya satu yang perlu. Jangan nggak dilewati satu yang perlu itu. Kalau satu itu nggak dilewati, maka dipastikan tiket kerajaan surga terlepas dari tangan kita. Dan ketika efek placebo semakin tebal, semakin sulit kita bertobat. Dan pada akhirnya nanti jika ketemu Tuhan Yesus, itu kita jadi kecewa, nyesel setengah mati. Begitu Tuhan Yesus ngomong, enyah, aku tidak kenal kamu. Dan ranting yang tidak berbuah baik ditebang, dibuang, dibakar. Nah, sekarang penghancuran rumah lama, penghancuran pikiran lama, itu nggak mau, itu harus diganti dengan pikiran baru, pikiran Kristus. Itu harus supaya kita keluar dari placebo, yang PHP itu. Jadi kita pegang janji-janji Tuhan yang benar-benar janji asli, yang pasti Tuhan genapi. Ya, nggak ada jalan lain. Itu harus pikiran lama, itu terus harus dikorek, dibuang, biar semakin tipis. Ya, nah kita pakai pola pikir Kristus. Dan pola pikir Kristus itu adalah pengenalan akan Tuhan. Melalui rema, pewahyuan, pengertian, nah itu namanya sama semua. Dengar, mengerti, berbuah, nah itu adalah oleh iman. Ya, kita pegang nih. Supaya kita mau hancurkan efek placebo, kita pegang hanya Tuhan Yesus. Di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada PHP. Pasti apapun itu tidak ada yang mustahil, Tuhan sudah ngomong. Ya, tetapi di sini dijawab, ada lagi ayat Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, bagi Tuhan, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nah, kita ini manusia kan, bukan Allah. Tetapi kalau manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus, masuk di dalam yang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai penggenapan yang dari orang percaya itu yang tadi, yang dari iman. Itu cuma satu kepastian,
ya oleh Tuhan Yesus, yaitu namanya iman. Iman itu medianya. Ya, kalau ngomong percaya Tuhan Yesus, percaya gimana? Semua ngambang, tetapi begitu ngomong iman, nah itu medianya. Yang ngomong percaya itu berarti harus punya iman. Nggak bisa ngomong percaya toh, nggak bisa. Harus punya iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman ini adalah satu bukti. Jadi bukan PHP lagi. Kalau sudah ngomong iman, itu berarti udah nggak ada efek placebo lagi. Karena itu sudah merupakan bukti yang kita harapkan. Sudah ada. Pengharapan yang sudah ada, sudah terbukti, itu namanya iman. Kalau yang placebo nggak ada, ngomongan doang. Bukti nggak ada, makanya pengharapannya kosong nantinya. Tetapi kalau berbicara sudah nyampe iman, itu berarti imannya itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti yang kita harapkan terhadap janji-janji itu. Jadi iman adalah bukti sertifikat kepemilikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Nggak ada PHP, nggak ada efek placebo lagi. Itu real beneran terjadi. Nah, emang gampang jadi orang percaya. Emang gampang ngomong percaya gitu. Percaya yang dimaksudkan adalah iman, bukan percaya asal ngomong. Jadi yang maksudnya percaya itu adalah iman. Ya, nah kita tutup dengan ayat terakhir ini ya. Kita hancurkan efek placebo ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Nih. Penghalang nomor 1 percaya kepada Tuhan itu bukan iblis, bukan setan. Walaupun dia ada andil. Tapi penghalang nomor 1 percaya kepada Tuhan, iman adalah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi musuhnya iman sebenarnya adalah pengertianmu sendiri. Pikiran lama yang salah, yang bertentangan sama firman. Jadi itu yang bikin gak percaya sama firman. Di sana iblis bermain. Apalagi dikatakan bersandar. Bersandar itu mengandalkan pikiran lama. Pengertian sendiri, manusia, daging, hikmat dunia. Bersandar. Berarti benar-benar dia mengandalkan kepinteran otak dia. Hikmat dia. Selama itu dipegang, sombong, pinter, pengertian sendiri, orang itu nggak bisa percaya sama Tuhan. Kalau dia bisa ngomong percaya, berarti percaya doang, bukan iman. Yang dimaksud Tuhan percaya sini adalah iman. Jadi ketika rema firman itu datang, itu adalah bertentangan dengan pikiran lama kita, hikmat dunia, pengajaran-pengajaran nabi palsu. Karena kita terima langsung dari Tuhan. Dan itu nanti hancur pengertian lama kita. Oh salah gua. Karena kita nggak merasa benar. Kita terus bina hubungan intim dengan Tuhan, kita denger-dengeran. Di posisi Maria, dengar dan renungkan. Gampang nggak percaya? Susah. Manusia selalu bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi di pengertian sendiri yang salah, pikiran lama yang salah, setan bermainnya di sana. Tapi kalau kita sudah hancurkan pengertian, kita pegang firman, kita dapat rema, ngerti, setan udah nggak bisa gigit lagi. Dia bisa apa? Minggir. Dan itu adalah iman. Dan itu baru dinamanya percaya. Dan iman itu menghasilkan buah-buah roh. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Dan itu adalah bukti. Kita punya tiket dan kita punya surga nantinya. Kita OTW ke surga. Jadi efek placebo itu hancur. Oke, jadi
efek placebo itu sangat berbahaya di kerohanian. Karena kita bisa mapan, kita mengiranya selamat. Jadi kita nggak cari pengenalan akan Tuhan. Dikirain gua sudah ngerti. Ngerti seberapa pikiran kita itu sama pikiran Kristus. Pasti bersandar pada pengertianmu sendiri itu penghalang untuk percaya kepada Tuhan. Percaya versi iman ya. Bukan asal ngomong. Ya, oke. Posisi Maria sampai sekarang. Jangan pernah tidak di posisi Maria dan meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Itu bahaya. Kalau kita masuk efek placebo, susah mau dinasihati kayak gimana. Orang lebih tahu firman, lebih susah dinasihati. Ya, Tuhan Yesus luar biasa.